Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Mulyadi, NIM 21103001, Prodi Hukum Tata Negara. Saya di sini akan menjelaskan ataupun memaparkan tentang pengetahuan saya terhadap konstitusi yang dimana ini adalah makalah dari konstitusi dan pemilihan umum di Indonesia. Baik, pertama kali saya akan beralih kepada latar belakangnya. Konstitusi merupakan hukum tertinggi di sesuatu negara atau yang disebut dengan the supreme law of the land. Konstitusi berfungsi sebagai pegangan atau pedoman untuk menjalankan tata pemerintahan di suatu bangsa. Adapun bentuk konstitusi yang tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis yaitu di Indonesia yang kita ketahui adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang tidak tertulis itu kebanyakan di adat-adat. Baik, kita kepada pengertian konstitusi dan pemilihan umum di Indonesia. Konstitusi itu sudah saya katakan tadi adalah hukum yang tertinggi di suatu negara. Adapun bentuk konstitusi yang tertulis dan tidak tertulis juga saya sudah katakan tadi. Sekarang kita pemilihan umum merupakan bentuk implementasi dari sistem demokrasi, juga dari penerapan sila keempat Pancasila dan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu merupakan mekanisme untuk memilih wakil rakyat di badan eksekutif maupun legislatif di tingkat pusat ataupun di daerah. Pemilihan umum di Indonesia sejak 1955 hingga saat ini yang terakhir di pemilu 2024 mengalami banyak sekali perubahan dari aspek kerangka hukum, penyelenggara, tahapan, peserta, kelembagaan, maupun manajemen pelaksanaannya. Salah satu ukuran menilai suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum adalah kita menilai bagaimana partisipasi politik yang diwujudkan dengan pemberian hak suara oleh masyarakat yang telah dipilih. Boleh dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum ini adalah itu lebih baik. Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan dasar-dasar penyelenggaraan negara dan penataan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdemokratis. Hal ini tercermin adanya pengakuan kedaulatan rakyat dilaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diatur dalam rumusan pasal 1 ayat 2 yang telah saya katakan tadi, serta pengawasan bahwa negara Indonesia ini berdasarkan atas hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, pemilihan umum yang disebut adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun dia baik di tingkat daerah maupun di kota, begitu juga dengan presiden dan wakil presiden, baik juga dengan gubernur ataupun wakil gubernur dan bupati dan wakilnya, beserta wali kota dan wakil wali kotanya. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilihan umum mengatur 3 kelembagaan penyelenggaraan pemilu, yaitu KPU atau kita sebut Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Baik, untuk fungsi konstitusi dan pemilihan umum di Indonesia, lebih jauh seorang pakar yang kita ketahui, pakar hukum tata negara, yaitu adalah Jimli Asidiki, yang mengemukakan terdapat 10 fungsi konstitusi, yaitu 1. Sebagai fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Fungsi penentu ini itu sama juga dengannya pembatasan kekuasaan organ negara, yaitu dengan adanya ada di mana legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Dan yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negaranya sendiri. Dan yang keempat adalah fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima adalah fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuatan yang asli atau rakyat kepada organ negara. Yang keenam adalah fungsi simbolik sebagai pemersatu. Dan yang ketujuh, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan.
Yang ke-8 itu fungsi simbolik sebagai pusat upacara ataupun seremoni. Dan yang ke-9, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun arti luas yang mencakup bidang sosial dan ekonomi. Yang ke-10 adalah fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat. Baik, kita sekarang kepada peran konstitusi dan pemilihan umum di Indonesia. Konstitusi Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum ini. Berikut ada beberapa yang saya akan paparkan. Salah satunya yaitu adalah dasar hukum pemilu. Undang-Undang 1945 menjadi dasar hukum utama yang mengatur penyelenggaraan di Indonesia. Pemilu diadakan berdasarkan prinsip demokrasi yang tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Yang kedua adalah pemberian hak suara. Konstitusi menjamin hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Dalam pasal 28I ayat 2 Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dan kehidupan politik, termasuk dalam memilih pemimpin dan wakil pemimpin rakyat melalui pemilu. Yang ketiga adalah prinsip demokrasi konstitusi mengatur prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam pemilu seperti pemilihan yang bebas, umum, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 22E Undang-Undang 1945 mengatur bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung. Yang kita sekarang ketahui dari zaman Pak SBY 2004, semenjak zaman Pak SBY 2004 sampai sekarang ini yang sudah kita lalui pemilu sampai di 2024. Baik, tadi saya sudah memaparkan tentang konstitusi dalam pemilihan umum ini di Indonesia. Saya ingin menyampaikan kesimpulan yang saya dapat ini, yaitu adalah pemilihan umum merupakan suatu pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem pemilihan umum dalam konstelasi ketatanegaraan Indonesia berdasarkan yang kita ketahui yaitu adalah berdasarkan atas jujur, adil, langsung, dan umum ataupun bebas. Kesetaraan dalam posisi kewenangan dan tanggung jawab antar individu, antar kelompok, dan antar institusi harus terwujudkan baik secara vertikal maupun horizontal. Dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang saya baca tadi tentang pemilihan umum ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yang mencakup pemilihan DPR RI, DPD, DPRD Dewan, DPRD kota maupun kabupaten. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang makalah analisis politik, konstitusi, dan pemilihan umum di Indonesia. Saya Diki Mulyadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.